Peristiwa penganiayaan ini terjadi pada tanggal 13 Januari 1965, sekitar subuh di desa Kanigoro yang terletak tidak jauh dari kota Kediri. Ribuan orang-orang PKI menyerbu tempat training center pelajar Islam Indonesia. Kecuali melakukan pemukulan terhadap seorang kiai dan beberapa orang guru, mereka menginjak-injak kitab suci Al-Quran. 2 hari kemudian, pada tanggal 15 Januari 1965, di suatu desa juga di Kediri, ribuan orang-orang PKI menyerang petani Sudarno dengan dalih sengketa sawah. Kepala desa yang mencoba meleraikan dan menengahi tidak luput pula dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama, di Sumatera Utara, terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsi. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah, dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Dalam peristiwa ini seorang petugas Peltu Sujono tewas karena dikeroyok dan dianiaya. Aksi-aksi sepihak yang didalangi PKI ini juga terjadi di Indramayu, Boyolali, Klaten, dan berbagai tempat lainnya di Indonesia. Sementara itu, sebenarnya, pada bulan Desember 1964, terungkap adanya dokumen tentang rencana perebutan kekuasaan yang akan dilakukan oleh PKI. Namun oleh PKI dokumen itu dikatakan palsu dan malah menuduh balik bahwa fitnah itu sengaja disebarkan oleh lawan politiknya, yaitu Partai Murba yang Trotskist, dalam hal ini Khairul Saleh dan Sukarni. Juga dokumen yang semacam pernah tersiar menjelang pemberontakan PKI Madiun tahun 1948 yang juga disanggahnya namun kemudian terbukti benar. Dalam rangka persiapan gerakan perebutan kekuasaan negara, Partai Komunis Indonesia PKI membentuk Biro Khusus pada tahun 1964. Tugas Biro Khusus ini adalah beri tugas oleh pimpinan PKI untuk menyusun gerakan 30 September 1965. Sementara itu pula, atas saran Perdana Menteri Republik Rakyat Cina Zhou Enlai, PKI melancarkan tuntutan pembentukan Angkatan Kelima, yaitu agar buruh tani dipersenjatai. Tuntutan PKI ini tidak mendapat dukungan kecuali dari pimpinan Angkatan Udara Auri, Menteri Panglima Angkatan Udara Omar Dhani. Sebaliknya, Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Ahmad Yani secara tegas menolaknya. Karena menurut perhitungannya, pembentukan Angkatan Kelima akan menimbulkan keruwetan dalam garis komando maupun pengawasan kekuatan bersenjata di Indonesia.
Pada hari ini, tanggal 4 Oktober 1965, kita bersama-sama dengan mata kepala masing-masing telah menyaksikan suatu pembongkaran daripada penanaman jenazah para jenderal kita di Lahanan Jenderal dengan satu perwira pertama dalam suatu lubang sumur lama. Sebagaimana saudara-saudara telah maklum bahwa jenderal-jenderal kita dan perwira pertama kita ini telah menjadi korban daripada tindakan-tindakan yang biadab dari petualang-petualang yang dinamakan Gerakan 30 September. Kalau kita melihat tempat ini adalah di Lubang Buaya. Daerah Lubang Buaya adalah termasuk dari daerah lapangan Halim. Dan kalau saudara-saudara melihat pula fakta bahwa dekat pada sumur ini telah menjadi pusat daripada latihan Subwan dan Subwati yang dilakukan atau dilaksanakan oleh Angkatan Udara. Mereka melatih para anggota-anggota dari Pemuda Rakyat dan Gerwani. Suatu fakta, mungkin mereka itu latihan dalam rangka pertahanan di Bangkalan, akan tapi nyata menurut anggota Gerwani yang dilatih di sini, yang sekarang tertangkap di Cirebon adalah orang dari Jawa Tengah, jauh daripada daerah tersebut. Jadi kalau menurut fakta-fakta ini, mungkin apa yang diamanatkan oleh Bapak Presiden, Panglima Besar, pemimpin besar revolusi yang sangat kita cintai bersama ini, bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini, mungkin ada benarnya. Tetapi tidak mungkin tidak ada hubungan dengan peristiwa ini daripada oknum-oknum daripada anggota Angkatan Udara. Oleh sebab itu, saya sebagai warga daripada anggota Angkatan Darat mengetok jiwa, perasaan daripada patriot Angkatan Udara. Bila mana benar-benar ada oknum-oknum yang terlibat dengan pembunuhan yang kejam daripada para jenderal kita yang tidak berdosa ini. Saya mengharapkan agar supaya para patriot anggota Angkatan Udara membersihkan juga daripada anggota-anggota Angkatan Udara yang terlibat dalam petualangan ini. Saya sangat berterima kasih bahwa akhirnya Tuhan memberikan petunjuk yang terang jelas pada kita sekalian bahwa setiap tindakan yang tidak jujur, setiap tindakan yang tidak baik pasti akan terbongkar. Dan saya berterima kasih pada satuan-satuan, khususnya dari Resimen Palako, dan juga anggota-anggota dari KKU, dan satuan-satuan lainnya, serta rakyat, yang telah membantu menemukan bukti ini, dan turut serta
mengangkat jenazah ini hingga jumlah daripada korban seluruhnya dapat kami temukan. Sekianlah yang perlu kami jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Terima kasih.